Udah. Ada dengar musik ini. Weh, beta stres ini. Dari mana Leo? Banyak kata kan. Bebab tadi kan mau kirim uang. Kirim uang? Hmm. Jadi? Su kirimin apa dia punya? Suami. Belum. Mana su kirim dia punya bukti. Bukti apa? Bukti pengiriman? Pengiriman SMS banking Ah. masuk. Jadi? Tadi beb cek di ATM sana di bank. Sudah ada. Sonada? Uang masuk saldo sama masih 50.000 tetap. Bapak kan udah kirim 1 juta bilang uang bayar posting, uang beli beras untuk bulan tuh. Cek sana uang 50.000 baru uang sudah terkirim dari bapak. Dia ada foto kirim? Langsung kirim tuh, mana dia punya SMS banking kan. Oh. Dana masuk memang. Iya, kalau ada SMS banking masuk itu sudah jelas bahwa dana masuk. Cek di ATM terus sudah ada. Weh, parah. Apa salah? Ini berarti Itu kalau misalkan jaringan error juga berarti belum ada pemberitahuan SMS banking masuk. bolak-balik BP ATM BRI di sini, Hah. di ke sini lampu merah. BP situ besumpuas BP di sana. Hah. Sama saja, 2 ATM sama saja. Orang mampir mangamak beta, tunggu beta lambat keluar masuk ATM, cek. Iya. Woi, Mana? jangan sampai orang ada hacker. Karena sekarang juga orang pintar-pintar lacak-lacak seperti itu. Iya. Masih lo hacker. Udah tahu enggak tanya dari mana. Sonde, karena juga orang bisa pakai aplikasi kan orang bisa lacak kita punya nomor rekening dan orang bisa tahu kita punya sandi. Mati sebab tuh kirim dia begini bro. Iya. Bebar kos ke mana semua. Jadi kan sekarang misalkan seperti yang sekarang ini. Mulai viral, kadang ada penipuan, orang telepon bilang ada kecelakaan di sini, tolong kirim ambil uang sekian karena apakah ini anak bapak. Jadi otomatis kalau misalkan orang tua yang di kampung mereka tidak tahu bahwa tidak tahu dengan maksud tujuan dia, akhirnya mereka juga panik dan mereka hilang. Akhirnya mereka transfer itu uang ke itu nomor rekening. Nah disitulah bisa menimbulkan hal penipuan, artinya hal tipuan ataupun orang bisa manipulasi kita untuk bisa terima kita punya uang. Hal-hal seperti itu. Dan kadang juga orang bisa gunakan media-media seperti HP. Orang mulai sebarkan informasi bilang, misalkan kadang mereka pakai yang orang-orang besar lah, misalkan ke agama Katolik itu kebanyakan mereka pakai romo. Nah, mereka mengamar bahwa mereka romo dan mereka minta pulsa. Terkadang kalau butuh pulsa juga orang minta uang, bilang tolong transfernya ke ini ya. Sebentar baru romo kembalikan. Tapi itu bukan romo, tetapi itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sudah banyak muncul hal seperti itu. Begitu ke sekarang, Jadi begini teman, saya cerita. Ini nyatanya memang waktu kemarin dulu kan ada kasus di mana sempat viral orang posting di media bahwa ketika Romo ini kan artinya orang masuk pakai Romo punya Facebook, lalu chat untuk transfer 2 juta ke yang rekeningnya, kirim lewat orang punya akun. Nah, setelah kirim, akhirnya mereka yang kirim ini pasti kita punya harapan bahwa nanti setelah itu baru Romo kembalikan. Nah, selang beberapa minggu kan Romo kan tidak ada respon. Lalu mereka dekat Romo dan mereka komunikasikan baik-baik. Akhirnya tanya. Akhirnya Romo juga kaget bahwa memang dia tidak tahu sama sekali, tidak tahu hal-hal itu, bahwa dia tidak minta. Nah, di situ sudah mulai muncul konflik. Untung baik Romo itu juga artinya orang kaum beriman, jadi mereka juga mengerti. Itu kalau misalkan kena orang-orang yang bagaimana lah, kita sesama kaum awam, berarti saya rasa bahwa itu pasti timbullah konflik bahwa kita tuduh. Nah, itu bisa menimbulkan masalah-masalah melalui seperti itu. Tetapi nyatanya memang itu orang yang tidak bertanggung jawab yang mereka sebarkan isu-isu seperti itu. Sama dengan ini juga. Jadi ini kan, ini kan dong apa dia atau sampai dong ada pasang apa di ATM tuh di depan tempat potong masuk kartu sampai ada memori semacam alat perekam itu gitu. ya chip kecil tuh kamera mungkin dong pasang
Wih sonde. Tahu begitu. Kalau di ATM ini mereka selalu transparan. Ini dari pemerintah. Jadi mereka tidak bisa kan pakai hal-hal seperti itu. Jadi itu kayak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka dong yang mungkin Itu kalau misalkan negara kalau misalkan pakai hal seperti itu mati merugikan masyarakat, tetapi itu tidak, itu muncul karena dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena apalagi sekarang ini semuanya serba digital lah, semuanya serba, jadi kita baru berpikir untuk melakukan hal itu, bahkan orang sudah menggunakan aplikasi dan mereka sudah tahu bahwa itu dia punya arahnya sudah lari ke sini. hanya sekarang begini bertanya. Ini kan kalau dong sampai orang sampai untuk hacker begini, ini kira-kira dong punya salah satu faktor untuk buat sampai dong begini, faktor ekonomi atau iya memang itu sudah jelas bahwa memang kadang orang cari uang itu karena apa? Mereka menggunakan hal seperti ini karena sudah ada terdesaknya dari faktor ekonomi sehingga mereka bisa pakai cara lain seperti ini. Memang karena kita lapangan pekerjaan kurang dan memang ini artinya orang-orang yang buat hal-hal seperti ini bukan orang-orang bodoh. Ini orang-orang yang memang sudah pintar dan mereka memang sangat menguasai alat-alat teknologi. Seperti hal ini mereka punya basic. Kalau misalkan kita melihat bahwa ini mereka punya bidang. Jadi kita tidak heran lagi bahwa hal-hal seperti itu muncul karena begitu. Ya. Bayangkan kalau misalkan tadi teman punya uang berapa yang 1 juta tadi tuh. 1 juta di ATM. Dalam ini hari bukan hanya satu hanya teman sendiri yang korban. Coba misalkan 100 atau 200 orang di Indonesia ini yang korban, apakah itu mereka tidak untung? Itu bersara, bukan untung, tapi itu mereka punya hasil curian. Kalau untung itu istilahnya tanpa pengetahuan orang, tetapi ini tidak tanpa sepengetahuan orang, namanya apa? Itu begitu mau curi. Ini lebar kos dari mana sudah? Jadi begini sudah. Tapi kan apa? Mungkin sebenarnya dari pemerintah jodoh kasih lapangan pekerjaan merata untuk orang-orang. Kan kasihan tuh hasil akhir dong semua. Oke, hanya seperti udah pakai cara kayak begini. Itu juga benar, tetapi kadang di sisi lain orang hanya uji coba dia punya ilmu ataupun dia punya hasil prakteknya bahwa karena di orang-orang yang sudah artinya orang-orang yang dia punya basic ataupun dia punya jurusan di situ, kadang dia menciptakan salah satu aplikasi, lalu setelah dari situ kan dia harus uji coba itu aplikasi, dia tes, jadi otomatisnya kalau misalkan orang yang dia punya praktek menciptakan hacker begitu, dia sudah memang dia punya sistem apa segala macam, dia harus uji coba dan uji coba jadi itu memang salah satu kasihan ya. Jadi tidak selamanya orang membuat hal-hal seperti itu kan orang pintar, hanya orang pintar saja yang bisa menciptakan alat-alat untuk bisa hacker. Coba kalau misalnya begini kan ada dari pemerintah punya kebijakan untuk kasih dong biar hanya dengan kerja untuk kasih aman ini situs keamanan negara punya biar lepas dong yang kerja terpadong kayak main curi-curi uang begini kayak akun apa segala macam kan kasihan juga karena itu juga kadang misalkan hal-hal seperti itu alangkah baiknya misalkan dari pihak pemerintah mereka contohnya mereka antisipasi bahwa ketika orang-orang yang sudah menciptakan aplikasi-aplikasi misalkan kayak hacker itu harus menempatkan mereka punya posisi untuk bisa kontrol segala macam akses mengenai link supaya jangan timbullah hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal seperti ini. Jadi misalnya aplikasi sekarang kan semua kan era pakai HP semua tuh online semua sekolah aja online. Memang kan pemerintah buat supaya buat satu misal lapangan pekerjaan untuk hacker-hacker ini supaya orang mengamankan situs supaya kayak misalnya anak kecil dong kayak main HP di Facebook itu kan dong kalau dong menonton kan biar cukupnya kan masih di bawah umur konten-konten kayak berbau dewasa 18 ke atas begitu kan supaya jangan ada di Facebook begitu tuh itu kan dia bagus tuh kerja begitu misalnya aman-aman situs-situs untuk situs porno itu kan dihilangkan tuh yang hal-hal berbau pornografi supaya kan
anak kecil kalau misalnya dong akses kan dong sudah lihat itu video-video begitu seperti itu. Memang itu benar. Artinya kita melihat bahwa kita berpikir secara positif lah bahwa seharusnya memang dari pemerintah perlu mengantisipasi hal-hal seperti itu. Justru misalkan dari pemerintah perlu mengawasi orang-orang yang pintar ataupun orang-orang yang dipunyai basicnya di situ. Nah, dipercayakan sehingga mereka bisa mengontrolkan kembali akses-akses mengenai apa supaya jangan timbullah hal-hal seperti ini. Ini baru artinya baru muncul begini, tetapi kalau misalkan ke depan orang pintar bisa mengakses tentang dokumen-dokumen negara yang mereka anggap memang itu tidak dibocorkan sembarang dan mereka mengakses untuk dibocorkan, itu juga masalah besar. Orang dari luar negeri bisa tahu tentang dokumen negara, tentang rahasia. Jadi alangkah baiknya perlu kita pemerintah mengantisipasi seperti yang tadi saya sampaikan. Itu saja, itu adalah kunci utama. Dan perlu kita juga mengontrol terkait yang teman tadi sudah misalkan orang sudah hacker, teman punya teman sudah lapor kan di petugas bank beri. Tadi kan di sana memang ada satpam. Jauh terus itu satpam bilang nanti besok hari Senin di kantor di bank tuh baru tahu tuh. Jadi memang kalau misalkan sudah begitu, teman jangan teman jangan pusing. Alangkah baiknya teman ganti urus kembali nomor rekening supaya teman ganti. Baru besok di bank. Jangan sampai nanti sebentar merugikan teman lain. Nanti ke depan teman punya orang tuh kirim. Kalau misalkan terjadi hal seperti itu, nah juga. Jadi besok dikasih usul di apa? Dia harus ganti. Ngomong toh. Ganti. Gantiin apa sih? Kan beta juga. Dan Oke, siap. Hati-hati.